Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-57 dari surat Al-Baqarah. Kita ulangi sedikit. Faqala tabaraka wa ta'ala wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Sampai ayat yang ke-57 Allah mengingatkan kepada Bani Israel secara rinci tentang nikmat-nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah rinci dalam ayat-ayat ini. Allah menyebutkan, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya, yang mereka menimpakan azab yang berat kepada kalian. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian, anak-anak kalian yang berjenis kelamin laki-laki, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian, dibiarkan hidup dalam keadaan hina, muzallal, tunduk. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim, dan yang demikian itu atau pada yang demikian itu terdapat bala, ikhtibar, ujian, cobaan dari Rabb kalian, ujian yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah ingatkan ketika Allah menyelamatkan mereka dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa idh farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian laut. Allah belah laut sehingga mereka bisa melewati laut tersebut tanpa basah, tanpa harus berenang. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untuk kalian, dan kami selamatkan kalian, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dalam keadaan kalian menyaksikan, melihat. Allah ingatkan kepada Bani Israel ketika mereka ketakutan akan terjangkau, tertangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya, yang apabila tertangkap dan terjangkau maka niscaya mereka akan binasa dan akan tetap dalam siksaan Fir'aun dan bala tentaranya.
namun Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka. Mereka mampu melewati laut tersebut, kemudian mereka menyaksikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, binasa di telan lautan. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Subhanallah, nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Bani Israel. Kemudian Allah ingatkan dengan nikmat-nikmat tersebut. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa, yaitu untuk memberikan kitab Taurat yang akan menjadi pegangan, pedoman hidup. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa akan memberikan Taurat setelah 40 malam. Musa pergi meninggalkan kaumnya, memenuhi janji Rabbnya. Akan tetapi kaumnya yang ditinggalkan, tsumma takhadtumul ijla min ba'dih. Akan tetapi sepeninggal Musa, kalian wahai Bani Israel menyembah al-ijl, menyembah anak lembu, patung lembu yang terbuat dari emas. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Ai musyrikun, kalian adalah orang-orang yang zalim, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Wa antum zalimun, ai musyrikun, dan kalian adalah orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sabar dengan datangnya Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun." Kemudian kami memaafkan kalian setelah itu. Subhanallah, nikmat demi nikmat. Allah maafkan, Allah ampuni mereka setelah mereka berbuat pelanggaran, kemaksiatan, dosa. Allah maafkan mereka. Allah ampuni mereka. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Allah ingatkan Bani Israel dengan nikmat ini, nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan lagi, wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa al-kitab, yaitu Taurat, wal furqan, dan keterangan-keterangan yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Allah ingatkan dengan nikmat Taurat yang menjadi pedoman dan pegangan hidup, yang menjadi hukum ketika itu. Allah ingatkan Bani Israel dengan nikmat Taurat yang Allah turunkan untuk mereka. Kemudian Allah ingatkan lagi dengan nikmat yang lain. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri, yaitu dengan kalian menyembah patung anak lembu. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian. Itu bertaubatlah kepada Allah. Faktulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian. Yaitu sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya sebagai bentuk taubat. Ini bentuk taubatnya umat terdahulu. Sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya. Faktulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian.
Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan kalian. Fataba 'alaikum, maka niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Allah ingatkan dengan nikmat taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala Tawwab, Maha penerima taubat. Padahal mereka telah banyak melakukan pelanggaran, dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sehingga para hamba jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengampun. Allah ingatkan kepada Bani Israel atas nikmat ini. Dan ini ayat yang terakhir kemarin kita baca. Dan telah kita baca juga penjelasannya dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Itu ayat yang ke-55 sampai ke-57. Allah berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadatskumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian mengatakan, ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara jahrah, itu secara terang, dengan mata kepala sendiri, kasat mata. Fa akhadatskumus sa'iqah, maka karena sebab itulah kalian disambar oleh sa'iqah, halilintar. Sa'iqah, suara yang sangat keras, yang apabila orang mendengarnya ima dia mati di tempat, atau dia pingsan. Fa akhadatskumus sa'iqah wa antum tanzurun, maka karena sebab itulah kalian disambar halilintar. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikan, menyaksikan temannya yang lain mengalami hal yang demikian. Ini permintaan yang besar. Nah, tidak akan beriman sampai melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Ini permintaan Bani Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian ayat yang selanjutnya, kemudian kami hidupkan kalian kembali setelah kalian mati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah hidupkan kembali setelah mereka mati atau setelah mereka pingsan. Yang demikian agar mereka juga mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ingatkan dengan nikmat ini. Allah ingatkan lagi dengan nikmat yang berikutnya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa.
Dan kami naungi kalian dengan ghamam, dengan awan putih. Itu awan yang bisa menahan panas terik matahari di tengah-tengah padang Sahara. Kami naungi kalian dengan ghamam, dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kalian man dan juga salwa. Ada yang mengartikan al-man adalah cairan yang bentuknya seperti madu, seperti air sadap. Ada juga yang mengartikan semua rizki yang didapatkan tanpa lelah. Ini namanya man. Wasalwa, dan juga kami turunkan kepada kalian salwa, yaitu burung, burung yang dagingnya sangat enak, lezat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, maka makanlah dari makanan yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Tidaklah mereka mendolimi kami, menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah ingatkan dengan nikmat-nikmatnya. Allah sebutkan dengan rinci nikmat-nikmat tersebut kepada Bani Israel. Kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dari ayat yang ke 55 sampai ke 57. Qala ta'ala wa idh kuntum ya Musa lan nu'mina lakal hatta narallaha jahrah. Dan ingatlah ketika kalian mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara langsung. Wa hadza ghayatu dzulmi wal jara'ati 'ala Allah wa 'ala rasulih. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah puncaknya kezaliman. Dan ini adalah puncaknya al-jara'ah. Jara'ah, kekurang ajaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini puncaknya kezaliman. Puncaknya jara'ah, pelanggaran, kekurang ajaran, ketidaksopanan kepada Allah dan Rasulnya. Fa'akhadatkumus sa'iqah, maka karena sebab itulah mereka tersambar sa'iqah, suara yang menggelegar, yang bisa menyebabkan orang yang mendengarnya mati atau pingsan. Immal maut awil ghasyiyatul azimah, imma mati atau pingsan yang berat, karena sebab suara yang menggelegar tersebut. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikan wuqu'a dzalik, menyaksikan kejadian tersebut. Kullun yanduru ila sahibihi, setiap mereka melihat kepada temannya mengalami hal yang demikian. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian setelah itu kami bangkitkan kalian, yaitu kami hidupkan kembali kalian setelah matinya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tashkurun Allah, agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dzakara ni'matahu 'alaikum fit tayhi wal bariyatil khaliyati minadh dhilali wasi'atil arzaq.
Kemudian Allah juga menyebutkan nikmatnya. Allah menyebutkan nikmatnya kepada kalian, itu kepada Bani Israel. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka di padang Sahara yang luas, wal bariyatil khaliyati minaz zilal wasi'atil arzak. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka di daratan yang luas, yang kosong dari zilal, dari naungan, wasi'atil arzak, yang kosong dari naungan dan juga kosong dari rizki. Allah berikan nikmatnya di tempat yang seperti itu, tempat yang panas, padang Sahara, daratan yang luas. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka di tengah-tengah padang Sahara. Apa yang Allah berikan kepada Bani Israel di tengah-tengah padang Sahara yang begitu panas, enggak ada pepohonan. Faqala, Allah mengatakan, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungi kalian dengan ghamam, itu dengan awan putih yang bisa menahan panas terik matahari sehingga mereka ternaungi, tidak panas. Ini nikmat yang besar. Di tengah-tengah padang pasir seperti itu, kondisi panas, Allah naungi mereka dengan awan sehingga mereka tidak kepanasan. Allah ingatkan dengan nikmat ini. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungi kalian dengan ghamam, dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan kepada kalian al-manna. Wa huwa, al-manna adalah kata Syekh rahimahullahu taala, ismun jami'un likulli rizkin hasanin yuhsalu bila ta'bin. Semua nama yang mencakup alman adalah sebuah nama yang mencakup setiap rizki yang baik yang dihasilkan atau didapatkan dengan tanpa ta'ab, tanpa rasa lelah, tanpa dengan harus bersusah payah. Nikmat yang baik yang didapatkan dengan cara yang mudah, ini namanya man. Baik, ini menurut salah satu pendapat ahli tafsir. Ada yang mengatakan man adalah cairan, semodel cairan madu. Wa minhu, dan diantaranya, di antara rizki yang baik yang didapatkan tanpa harus bersusah payah, bisa didapatkan dengan mudah. Wa minhu, diantaranya zanjabil. Apa zanjabil? Jahe, yang kalau antum lempar ke tanah dia tumbuh. Dan antum memanen pun tidak susah. Zanjabil mudah untuk tumbuh, mudah untuk dipanen. Wal kam'ah, demikian pula diantara contoh nikmat yang baik, rizki yang baik yang didapatkan tanpa susah payah. Kam'ah, jamur, tumbuh di pepohonan misalkan, atau di suatu tempat yang antum bisa langsung untuk memanennya atau mengambilnya. Kam'ah, semodel jamur. Wal khubz, demikian pula khubz, roti. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari rizki-rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik yang bisa dihasilkan tanpa harus bersusah payah. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan al-man kepada mereka.
wasalwa, dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan salwa kepada mereka. Qala Syekh, ta'irun saghirun, yaitu burung yang kecil. Yuqalahu as-sumani, dikatakan atau dinamakan juga burung ini burung as-sumani atau as-samani. Tibul lahmi, burung ini enak sekali dagingnya. Fakana yanzilu alaihim minal manni wasalwa ma yakfihim wa yukituhum. Dan dahulu turun kepada mereka dua nikmat ini, yaitu alman dan salwa. Ma yakfihim wa yukituhum. Turun nikmat atau dua nikmat ini kepada mereka, nikmat yang mencukupi mereka. Wa yukituhum, dan bisa mencukupi kebutuhan makan mereka. Dengan tadi alman yang Allah berikan kepada mereka, demikian pula salwa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, cukup bagi mereka, cukup untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan makanan mereka. Kemudian Allah perintahkan mereka, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang baik-baik dari apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Makanlah makanan-makanan yang halal. Masih banyak makanan-makanan yang halal. Nah, dan jauhi makanan-makanan yang haram. Makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik dari makanan-makanan yang kami anugerahkan kepada kalian. Ay rizqun la yahsulu nadhiruhu li ahli al-mudun al-mutrafin. Itu makanlah rizki yang didapati atau yang dihasilkan, atau la yahsul nadhiruhu, rizki yang tidak ada bandingannya. Makanlah oleh kalian. Allah perintahkan, makanlah makanan yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Yaitu dari rizki yang la yahsul nadhiruhu, yang tidak didapati bandingannya. Bila dibandingkan dengan makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang kota yang hidupnya mewah. Nikmat ini Allah berikan kepada Bani Israel. Allah berikan rizki kepada mereka, rizki yang tidak ada bandingannya. Bila dibandingkan dengan orang-orang kota yang hidup mewah. Falam yashkuru hadhihi ni'am. Akan tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat ini. Allah berikan kepada mereka alman, as-salwa, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Rizki-rizki yang begitu banyak, yang begitu enak. Rizki-rizki yang tidak ada bandingannya dengan apa yang didapati oleh orang-orang yang hidup mewah di perkotaan. Akan tetapi Bani Israel lam yashkuru hadhihi ni'am, mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat ini. Wastamarru ala qasawatil qulub wa kasratil dzunub, akan tetapi mereka terus-menerus berada di atas kerasnya hati. Hatinya keras, susah untuk menerima ayat-ayat Allah. Wa kasratil dzunub, dan terus mereka berada di atas kubangan dosa. Banyak berbuat dosa, tidak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Subhanallah, Allah ingatkan kepada Bani Israel dengan nikmat-nikmatnya. Terus. Nah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka dalam ayat-ayat ini, yang telah Allah sebutkan dengan rinci, baik nikmat yang besar atau nikmat yang kecil, baik nikmat berupa keselamatan atau nikmat berupa pedoman hidup Taurat atau nikmat berupa rizki,
Dan seterusnya Allah sebutkan. Nikmat yang sangat banyak, subhanallah. Ya. Akan tetapi mereka tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Allah ingatkan kepada Bani Israel. Nah, maka ini pun pelajaran bagi kita. Ya. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, subhanallah. Ya. Dari nikmat kesehatan, ya. Nikmat aman, damai, ya. Nikmat keluarga, anak, ya. Nah, nikmat sunnah, ini lebih besar lagi. Nikmat thalabul ilmi, ya. Dan seterusnya. Nah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Ya. Tidak akan mampu menghitungnya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, itu datangnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat badan tubuh normal, ya. Tidak ada kecacatan, ya. Nah, nikmat bersaudara, ukhuwah, ya. Dan seterusnya dari berbagai macam nikmat, subhanallah, sangatlah banyak, ya. Sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bersyukur akan Allah tambah. Ya. Nah, mensyukuri apa yang Allah bagikan kepadanya, maka Allah akan menambahnya. Sebaliknya yang tidak mensyukuri, Allah sebutkan azabku sangat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan ayat-ayat tersebut atau nikmat-nikmat tersebut kepada Bani Israel, tapi ini juga pelajaran bagi kita yang terus menerus menerima nikmat anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Peringatan untuk kita agar kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan seperti yang Allah sebutkan tadi, ya. Telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan mereka terus di atas dosa dan kemaksiatan. Mereka terus di atas qasawatil qulub wa kasratiz dzunub, kerasnya hati, ya, dan juga banyaknya dosa. Ya. Kemudian pada ayat yang terakhir, wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menzalimi kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tidak bersyukurnya mereka terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bermaksiatnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma zalamuna, tidaklah mereka menzalimi kami. Yakni bitilkal af'alil mukhalifati li awamirina, yaitu dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menyelisihi perintah-perintah kami itu, ya. Kelakuan mereka, perbuatan mereka, kemaksiatan mereka itu tidak mendolimi kami, tidak menganiaya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah la tadurruhu maksiatul asin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak bermudarat baginya kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi kemuliaan Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, walaupun seluruh manusia ini zalim, ya, semuanya durhaka kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Kama la tanfa'uhu ta'atut ta'iin, sebagaimana tidak bermanfaat bagi Allah ketaatan orang-orang yang taat. Walaupun semuanya taat, soleh semuanya, ya, itu sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah, ya, tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ketaatan tersebut
manfaatnya kembali kepada diri mereka sendiri, ya, kepada orang-orang yang taat. Bukan manfaatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Fayaudu dararuhu alaihim, sehingga kembali kemudaratannya kepada mereka sendiri. Mereka bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, naam, kembali mudaratnya, ya, bahayanya, akibatnya kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Selesai dari ayat yang ke-49 sampai 57, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan nikmat-nikmatnya, ya. Nah, Allah ingatkan kita dengan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan. Allah ingatkan kita agar kita bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Nah, jangan seperti yang Allah sebutkan di sini, yang telah Allah berikan banyak nikmat, akan tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Nah, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.